Kota Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen. Menurut keterangan mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi. Karena suka atau senang bumen-bumen untuk bertempat tinggal di daerah ini. Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestor dengan status Gemeenteraad van Sukabumi. Dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa, pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang harus mendapatkan pelayanan yang istimewa. Api, jika kecil bisa menjadi sahabat, tapi jika besar bisa menjadi petaka. Bayangkan jika seorang wanita paruh baya terjebak dalam kobaran api yang siap menerjang siapa saja di hadapannya, mungkinkah bisa selamat? Kisah kali ini adalah kisah yang dialami oleh seorang wanita paruh baya bernama Mak Entis yang berhasil selamat karena terpal basah menutupi tubuhnya setelah terjadi kebakaran di sebuah pasar di Sukabumi. Anda ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Ayo Pak, Mak duluan ya. Mantis itu baik hati dan ringan tangan pada siapa saja. Semenjak ditinggal suaminya, dia tinggal sama saya dan suami saya. Karena rasa penasaran melihat seorang pengemis bersama anaknya yang sedang menangis, Mak Entis menghampiri pengemis tersebut dan memberinya beberapa potong tahu sisa dagangannya. Ya dari kemarin belum aku. Ya Allah, semua punya uang. Kita bantu makanannya kalau ada uang. Ini ada tahu ya? Iya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Setelah memberikan beberapa potong tahu, Mak Entis kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Karena hari semakin sore dan menjelang malam. Assalamualaikum. Aduh, lagi beres-beres ya. Udahlah, makan udah tua, Mak harus istirahat. Mak Entis berkali-kali menolak untuk berhenti berjualan. Walaupun umurnya hampir setengah abad, dia merasa masih kuat untuk berjualan dan tak mau bergantung pada orang lain. Sekarang lebih baik urus rumah tangga kamu sama Jaya aja ya. Biarin, gak usah dipikirin emak sih ya. Ya, udah ya, Mak mau masuk dulu ya. Minum dulu ya, Mak ya. Ya, makasih ya. Mak besok nggak usah jualan ya, kita taruh aja ya. Kenapa Mak nggak boleh jualan? Besok kan tahun baru. Kita rayain tahun baru ya, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Waduh, di luar ramai sekali. Banyak orang jualan trompet. Aku beli satu buat persiapan malam tahun baru. Mak,
Malam ini saya pengen ngajak Mak jalan-jalan. Jaya, suami Arum, mengajak Mak Entis supaya ikut mereka berdua malam itu untuk melihat kembang api di malam tahun baruan. Tapi Mak Entis menolak ikut dan ingin beristirahat karena harus bangun pagi untuk mengambil tahu ke pabrik untuk dagangannya esok hari. Mak, besok itu sepi. Pedagang pada libur, Mak. Mau sepi kek, mau libur, rezeki kan dari Allah. Pokoknya emak tetap mau jualan. Malam itu, Mak Entis tampak gelisah dan tidak juga bisa memejamkan matanya. Mak Entis menghampiri kamar Arum dan ternyata Arum belum juga pulang bersama suaminya. Akhirnya Mak Entis kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur. Mak Entis tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Mak Entis disiram oleh air yang sangat panas dan membakar tubuhnya. Mak Entis tampak cemas dan gelisah. Lalu dia bergegas mengambil air wudhu dan sholat malam agar hatinya tenang. Namun perasaan cemas tetap hinggap di hatinya. Apakah ini semua pertanda akan datangnya musibah? Pada hari itu, ketika saya mau mengambil air wudhu, saya mendengar pintu luar terbuka. Saya melihat Mantis pergi pagi-pagi sekali. Saya heran, Mantis pergi begitu terburu-buru. Mak Entis tetap bersemangat pergi sepagi mungkin ke pabrik tahu. Mak Entis tidak pernah merasa malas dan berharap bila datang pagi bisa mendapatkan rezeki yang banyak dan tahunya terjual habis di pasar. Nyuapin. Ayo, mak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Loh, orang libur mana kan tahun baru? Ah, tahun baru. Ayo mending bantuan mak, yuk. Mak Entis membawa tahu dagangannya yang kebetulan banyak
Doain. Karena pagi itu tidak tampak pedagang lain yang mengambil tahu di pabrik. Udah, itu kan. Akhirnya Mak Entis mendapat kesempatan membawa tahu sedikit lebih banyak pagi itu dari yang biasanya. Lihatannya sepi, Mak. Iya nih, tumben sepi. Ya udah, Mak. Pak Jum. Iya, Mak. Nih, Mak mau bayar. Kan dagangannya belum laku, Mak. Nggak apa-apa. Pokoknya Mak mau bayar. Ya? Ya udah, Mak. Ya. Makasih, Mak. Ya. Mak. Kalau gitu saya beli tahunya, Mak. Oh, boleh. Kasih, Mak. Ya. Saya nggak enak minta uang keamanan dengan Mak Entis. Sedangkan dagangan dia belum ada yang laku. Jujur dalam hati saya tidak tega untuk menerima uangnya. Tapi Mak Entis tetap memaksa. Akhirnya dagangan tahunya tetap saya beli. Arum. Mak, ini makan siangnya. Masak apa, Rum? Lihat aja Mas sendiri. Mak, kok Mak kayaknya pucet ya? Masa? Mak sehat kok. Mak beneran pucet. Mendingan Mak istirahat aja ya. Mak nggak apa-apa. Orang Mak sehat gini, dibilang pucet gimana? Biarin Mak, biar Arum yang ngegantiin Mak ya. Enggak. Mak aja tetap yang jualan ya. Ya udah deh kalau gitu, Arum anterin makanan dulu ya buat Mas Jaya, Mak. Ya, hati-hati ya, Rum. Ya. Makasih ya, Rum. Wah, anakku. Mas, tadi waktu aku kasih Dalam perjalanan pulang menuju lapak tahu milik Mak Entis, Jaya dan Arum bercerita soal keadaan Mak Entis hari itu. Tidak seperti biasanya. Mendingan kita lihat aja, Mas. Mereka berdua khawatir dengan Mak Entis. Seperti biasanya, Jaya dan Arum membantu membereskan lapak tahu Mak Entis dan mengajak Mak Entis pulang bersama. Jaya juga menawarkan supaya Mak Entis pulang saja bersama Arum istrinya dan biarkan Jaya yang membereskan lapaknya. Tapi Mak Entis malah menyuruh Jaya dan Arum segera pulang dulu saja. Jaya dan Arum dalam perjalanan pulang teringat sesuatu karena meninggalkan barang di tokonya dan berniat untuk kembali ke pasar. Mak Entis panik sekali demi melihat api yang menyala-nyala di hadapannya. Mak Entis berteriak sejadi-jadinya meminta tolong. Dia bingung apa yang diperbuat. Sementara api di hadapan semakin membesar. Seorang petugas PMK yang menyisir daerah kebakaran melihat kejanggalan pada terpal basah yang ada di kios tahu yang sudah hangus terbakar. Dan ketika terpal basah itu dibuka, tampaklah satu sosok manusia yang tak lain Mak Entis yang selamat dan tak hangus terbakar. Melihat itu, beberapa anggota PMK segera bertindak cepat dan menolong Mak Entis yang terkulai lemas. Saya tak mengira saya masih hidup dan selamat. Ini benar-benar keajaiban dan mukjizat dari Allah buat saya. Kami terjatuh, Kak! Sejak Cianjur ada dari ketiadaan, yakni sekitar tahun 1677, di mana Tatar Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam.
Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kiai. Bila ditengok sekilas sejarah perjuangan di Tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kiai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat restu para kiai. Selain terkenal dengan sebutan kota para santri, Cianjur yang sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur utama tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Karena potensi perkebunan di Kabupaten Cianjur cukup besar, di mana sekitar 19,4% dari seluruh luas merupakan areal perkebunan. Maka kerap kali di beberapa wilayah tersebut sering terjadi bencana tanah longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi. Seperti kejadian tanah longsor di Cianjur yang terjadi pada Kamis 13 November 2008. Anda lihat longsoran tanah ini? Anda bisa bayangkan bagaimana jika timbunan tanah berbentuk bukit tiba-tiba longsor dan siap menimbun siapa saja yang ada di hadapannya, bahkan menelan korban jiwa. Kisah kali ini kita akan menyaksikan sebuah keajaiban dari peristiwa tanah longsor. 4 keluarga tewas ketika. Namun ajaibnya, seorang ibu muda berhasil selamat setelah tertimbun reruntuhan tanah. Keajaiban apakah ini? Ini dia kisahnya. Betty dan Maman sudah 2 tahun berumah tangga. Hidup mereka sangat bahagia setelah dikaruniai Hilma, seorang anak perempuan yang baru berumur 1,5 tahun. Selama ini Maman bekerja di perkebunan milik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun dengan penghasilan yang bisa dibilang hanya cukup untuk makan saja, Betty dan Maman sangat bersyukur dan bahagia hidup bersama. Betty tampak kesal karena pada waktu pulang dari pasar, tiba-tiba saja hujan turun. Dia khawatir tidak sempat memasak untuk suaminya di rumah. San, Yayang, Santi, Kak Betty, tunggu kakak. Kak, pulang bareng yuk kak. Iya San, tunggu sebentar ya. Kak Betty jatuh, kak. Untung saja Hilma anak saya tidak terjatuh dari gendongan saya. Dan saya cuma mengalami lecet di bagian kaki. Kak, ya ampun kak. Santi dan Yayang yang melihat Betty kakaknya terpeleset dan terjatuh, langsung segera menolong Betty dan memapahnya kembali ke rumah. Buat masakin buat kakak kamu. Yaudah. Ayo kita pulang. Pelan-pelan. Aku bantu. Saya memang ceroboh sekali. Kenapa saya harus terjatuh? Untung ada Santi adik saya yang memapah pulang ke rumah. Hati-hati kak. Ya kakak dulu. Betty bercerita pada adiknya bahwa dia tidak terluka. Betty dan Santi segera menuju ke dapur untuk memasak makanan sebelum suaminya sampai di rumah.
Ih, susah banget sih Kak, belum nyala. Makanya kamu belajar masak. Tuh kan? Yang goreng ya? Iya. Betty merasa sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Hati-hati, ayo obatin. Loh ya, Rizky mana? Oh, Rizky tadi aku ajak main di kamar. Terus ketiduran, ya udah aku ajak aja tidur. Setelah selesai memasak, Santi dan Yayang bermaksud segera pulang dari rumah Betty. Tapi hujan tiba-tiba kembali turun. Akhirnya Betty menyuruh mereka menginap. Tapi Santi menolak karena masih ada pekerjaan di rumah. Santi, bukannya kakak nggak ngizinin kamu pulang. Lihat tuh, hujan deras begitu. Kakak kan jadi khawatir. Yaudah deh, kita pulangin nanti aja, tunggu hujan reda ya. Saya nggak tega membiarkan kedua adik saya pulang dalam kehujanan. Saya sudah menyuruh mereka menginap, tapi mereka tidak pernah mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Santi ya, Mayana. Ini kan, tadi Santi habis bantuin saya masak. Terus, tadi juga ada sedikit masalah kan. Ada masalah apa, Bu? Tadi saya terjatuh kan. Untung aja ada Santi sama Yayang nolongin saya. Oh gitu, makasih ya Santi, Yayang ya. Maman senang karena Santi membantu Betty memasak sore itu. Dia merasa berhutang budi Yaudah kalau gitu. dan akan mengantar Santi dan Yayang pulang, tapi Santi tidak mau. Hujannya udah reda. Kayaknya kita pulang aja deh Kak. Lagi pulang, kamu tahu dulu. Bener kamu berani? Kalau gitu, Mama antar pulang ya. Gak usah Kak, biarin kita pulang dulu aja. Kita berani. Nggak apa-apa, Bu. Yaudah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Udah. Hati ya. Kita pulang dulu ya Kak. Waalaikumsalam. Yaudah ya Kak, kita pulang dulu. Oh iya, mau ada titip pesan nggak buat Ibu? Enggak deh, titip salam aja ya. Lain kali kakak main ke rumah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan Betty menjadi panik ketika dia melepas kepergian Santi dan Yayang pulang ke rumah. Betty berpikir akan terjadi sesuatu. Tapi Maman mencoba menenangkan Betty agar tidak perlu mencemaskan adiknya. Ayo kita masuk, kita beresin piring. Ibu, ayo kita masuk, cepat. Jujur saja, saya sempat takut membiarkan kedua adik saya pulang. Saya khawatir banget. Suara apa itu, Kang? Iya, Bu ya, suara apa itu? Aku terjadi apa-apa, Kang? Nah, Ibu jangan panik. Ayo kita keluar, kita lihat apa. Iya, Kang. Ayo. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, musibah yang ditakutkan akhirnya terjadi.
tanah di atas bukit mulai longsor. Semua warga yang melihat kejadian tersebut kaget dan panik. Maman dan Betty semakin panik ketika mendengar terjadi longsor di atas bukit dari salah seorang warga yang berlari lewat depan rumah mereka. Betty begitu panik. Dia sudah tidak mampu lagi berpikir jernih karena yang ada di otaknya adalah bagaimana dia bisa selamat dari bencana longsor ini. Saya berlari dengan sekuat tenaga untuk mencari daerah yang aman dalam suasana gelap. Di pikiran saya, yang penting selamat. Betty yang panik terus berlari untuk menghindari longsoran. Namun keputusan itu membuat dirinya terpisah dari anak dan suaminya. Betty yang terus berusaha menghindar dari terjangan longsor itu, ternyata kalah cepat dengan laju longsoran itu. Tubuh Betty tergerus oleh laju longsoran itu. Dan tak ayal lagi, tubuhnya tergencet oleh banyaknya material longsoran yang terus menghimpit hingga membuat dirinya tak berdaya, tak mampu menggerakkan tubuhnya kembali. Saat berlari itulah tubuh saya terseret longsoran derasnya air dan tanah. Saya mendengar teriakan Kang Maman. Pada saat itu saya sudah tidak sadar apa yang terjadi. Di antara mati dan hidup, Betty yang sudah begitu pasrah pada takdirnya, tiba-tiba bersorak gembira demi mendengar suara langkah dan teriakan warga yang melihat dirinya dan bergegas berlari untuk menolongnya. Tuhan punya kehendak. Pengharapan dan doa-doa Betty didengar Tuhan hingga warga menemukan dan segera mengevakuasinya ke balai desa dengan segera. Saya bersyukur bisa selamat dari bencana ini. Tapi saya sangat sedih harus ditinggal Kang Maman, Santi, Hilma, Yayang. Semoga mereka tenang di alam sana. Jar, Fajar, Siska, Jar. Anda lihat hutan ini? Hutan adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Nah, tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya. Tapi bayangkan, jika hutan yang begitu indah ini ternyata bisa membawa bencana. Ini adalah kisah yang dialami oleh Fajar dan kawan-kawannya ketika mendaki pegunungan Sriwijaya. Mereka terjebak selama 3 bulan lamanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Banget deh. Ini gara-gara kamu nih. Coba kalau tadi itu enggak itu. Pasti. Weh, cepetan dong. Iya, bentar. Iya, bentar. Lama banget sih. Mana aja sih? Tahu nih Siskanya. Ih, kok gue sih? Nih, si Rani nih. Yaudah sekarang kita berangkat yuk.
kita semua gembira sekali bisa sampai puncak kaki Jayawijaya, puncak gunung tertinggi di Indonesia yang bisa kita lihat di peta saja. Karena terlalu lelah, akhirnya Fajar sebagai ketua rombongan membiarkan teman-temannya untuk beristirahat. Sementara itu, dia langsung menuju ke pos petugas basecamp penjagaan para pendaki untuk mendaftarkan nama-nama anggotanya yang mendaki. Lapor Pak. Ya? Saya ingin mengadakan pendakian yang berjumlah 5 orang Pak. Ya udah, sebutin nama teman-teman kamu. Fajar, Adi. Foto. Boleh. Siska senyum dong. Semuanya jumlah ada 5 orang ya. Iya Pak. Pesan saya hati-hati aja. Istirahat dulu ya. Setelah cukup beristirahat, Ishak mengajak semua temannya untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke basecamp penjagaan para pendaki untuk menyusul Fajar. Karena hari semakin sore dan menjelang Cuma malam. sedikit pusing doang nih, nanti juga sembuh. Jar, gimana udah didaftarin? Selesai mendaftarkan nama-nama rekannya kepada petugas basecamp, Fajar yang baru saja bergabung dengan rekan-rekannya yang baru saja tiba di basecamp merasa cemas melihat kondisi Siska yang tampak kurang sehat. Jar, lu kan sebelumnya udah pernah ke sana. Fajar dan Adi Tolong dong sangat bagaimana serius menyimak penjelasan dari perjalanan di Ishak sana? rekan mereka yang memang sudah pengalaman mendaki pegunungan Jayawijaya beberapa kali. Ishak juga menjelaskan jalur yang akan mereka tempuh besok cukup sulit dan membahayakan. Jar, Fajar. Tapi tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan suara Rani yang berteriak sangat keras. Fajar, Adi dan Ishak pun bergegas menghampiri tenda di mana Rani berada. Mereka sangat cemas dan takut terjadi sesuatu dengan rekannya tersebut. Akhirnya Ishak yang sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini langsung berinisiatif membuatkan ramuan tradisional dari bahan dedaunan yang ada di sekitar hutan dan memberikannya air ramuan itu kepada Siska. Dan Siska pun terlihat lebih baik dan bisa tertidur pulas. Fajar sudah mengurungkan niatnya untuk mendaki gunung dan bersiap mengajak rombongan untuk kembali ke Jakarta karena melihat kondisi Siska yang mendadak sakit. Tapi tiba-tiba saja Siska datang dan sudah pulih dari sakitnya. Siska memaksa supaya pendakian tidak dibatalkan dan dia meyakinkan Fajar kalau keadaan dia sudah sehat dan pulih. Soalnya Siska sekarang udah fit. Tapi Fajar masih kurang yakin. Namun semua teman-temannya mendukung Siska untuk tetap melanjutkan misi mereka untuk mendaki puncak Jayawijaya. Dan Fajar menyerah serta setuju untuk melanjutkan pendakian. Tiba-tiba saja, tas ransel yang dibawa Fajar mendadak jebol dan rusak parah. Semua barang bawaan Fajar terjatuh ke tanah. Apakah ini sebuah isyarat atau pertanda bagi mereka akan menerima musibah yang lebih besar? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Miracle. Makasih banyak ya Pak ya, dipinjam tas ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Siap.
Jujur saja, pagi hari itu saya sangat cemas sekali dengan kejadian-kejadian dan sepertinya saya dengan teman-teman tidak diizinkan untuk mendaki hari ini. Ya udah deh, mendingan lo sekarang nyari obat-obatan untuk nurunin demam si Siska ini. Oh iya, aku tahu dedaunan apa yang bisa nurunin demam. Ya udah sekarang kalian berangkat sana nyari obat-obatan. Isak, mau juga ikut? Oke. Bingung aku juga. Rani melihat dedaunan yang aneh dan berusaha untuk memetik dedaunan itu. Tanpa sadar kaki berpijak pada dasar tanah yang licin. Dan tak ayal lagi, Rani tergelincir dan tubuhnya terjungkal ke dalam jurang yang berada di dekatnya. Adi! Fajar! Fajar dan Ishak hanya bisa pasrah dengan keadaan dan kejadian yang telah menimpa rekan-rekannya. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap bisa segera pulang dengan selamat dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Siska juga sudah lelah dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Siska meminta istirahat. Dan akhirnya mereka bertiga tertidur lelap karena kelelahan. Fajar dan Ishak yang tertidur karena kelelahan segera terbangun karena mendengar suara Siska yang mengigau dan menyuruh mereka mengikuti arahan Siska. Fajar dan Ishak pun memutuskan untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh Siska dan terus melanjutkan perjalanan. Mereka berteriak sekuat tenaga untuk minta tolong. Lolongan mereka tidak sia-sia. Ada warga yang sedang mencari kayu bakar mendengar teriakan mereka. Kemudian mereka bertiga dibawa ke posko. Ya 3 bulan Pak, belum bisa keluar Pak. Oh ya? Mereka di dalam hutan, Pak. Oh ya, ayo mari silakan duduk. Enggak, mari ya. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Ayo mari. Silakan. Memang
Data yang kami cek, Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya. Perjuangan, doa yang tulus, dan pengorbanan Fajar dan Ishak untuk teman-temannya ternyata berbuah manis hingga mereka terselamatkan dari musibah itu. Keajaiban-keajaiban tadi adalah sebagian kecil dari bukti kebesaran Tuhan. Masih banyak keajaiban lain yang belum kita saksikan. Tapi yang terpenting adalah kita semakin sadar bahwa Tuhan adalah Maha Penguasa atas segala kekuatan. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah